Ya ini bisa nih. Ya coba pindah ke Iya bisa. Facebook bisa nih. Bisa. Nah, ini kita masuk ke Facebook. Itu kenapa? Tadi YouTube-nya mutar terus soalnya diterima orang mutar terus, ini juga reconnecting terus. Iya. Ini pindah Facebook yang mana ya? Iya. Iya. Nggak tahu. Jadi Facebook mana? Iya, Facebook lama ya. Oh, jadi Facebook nih. Iya. Kayak kemarin mah. Kenapa ya? Berarti Google ini ada apa nggak tahu kenapa juga apa YouTube yang kemarin kan berarti dari kemarin YouTube yang mau. Ya ada apa ya YouTube-nya? YouTube-nya salah atau ya, karena internetnya? gua kemarin juga mau buka YouTube, ada sebagian bisa, ada sebagian nggak bisa. Di tempat kamu. Ini nih yang mau buka YouTube misalnya gitu itu ada yang nggak bisa, ada yang bisa. Ya dia masuk join tapi dia mau video call. Coba kamu coba tes masuk nggak sekarang? Kamu nggak di video ini dulu video di mana? Ya. Tapi agak delay ya. Mungkin ada tak jumpa ada di mana ini. Apa? Ya itu mana aja streaming sama streaming Kenapa? delay. Kok nggak ada sound sih, Kak? Ada nggak sih? Ini yang begini tuh berarti belum sound. Memang sama. Coba. Baik ya, Bang. Udah nih harusnya. Ada ini semua Facebook. Video has no sound soalnya. Hah? Tadi bunyi. Apa yang pegang? Cek, cek. 1, 2. Cek. Delaynya lama banget. Bang. Nggak keluar. Video has no sound. Gimana lah itunya ya Jom? Kak, Kalau ada suaranya. suaranya gimana? Emang ada pilihan suara sih tapi. Ya. Nggak tanya. Saya. Ini siapa? Ada. Nggak. Apakah terdengar suara? Dari sudah. Tes. Shalom. Ini harusnya di Randi keluar suaranya kalau nonton. Shalom. Shalom, apakah terdengar suaranya? Shalom Bu Elizabeth. Shalom Pak Pras. Video has no sound. Apakah di sana terdengar suaranya, Pak? Kalau dia nggak kedengeran, dia nggak bisa dengar apa kamu ngomong. Kan? Shalom Pak Pras. Aku udah tanya. Sudah katanya. Ada suaranya? Suaranya kedengaran, Pak? Suara saya kedengaran? Oh, terdengar. Terdengar. Udah. Jadi nggak mau. Baik. Oh, oke. Shalom jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu. Mohon maaf atas keterlambatannya karena masalah jaringan, tapi saya percaya itu tidak akan mengurangi semangat kita pada hari Minggu ini untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. 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 Mari kita mau siapkan hati, jiwa, pikiran kita saat ini untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita syukur kita kepada Tuhan. Dia sungguh baik dalam hidup kita. Kita saat ini sudah memasuki pertengahan November.
Desember. Sebentar lagi Desember dan kita akan memasuki awal yang baru lagi. Tapi kita percaya walaupun di depan sana masih banyak yang tidak pasti, tapi kita mau imani bahwa di dalam Tuhan selalu ada kepastian. Amin. Amin. Mari saat ini kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Kita mau meninggikan Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia layak untuk ditinggikan, dimuliakan, dan diagungkan di dalam hidup kita, dimanapun kita berada. Biarlah nama Tuhan selalu ditinggikan. Amin. Oh
ibadah pada pagi hari ini tanggal 15 November hanya boleh jadi atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menciptakan langit, bumi, serta isinya, yang menyertai ibadah kita sepanjang hidup ini. Amin. Nas pembimbing hari ini kita ambil dari Mazmur 37 ayat 4-5. Di sini firman Tuhan katakan bahwa bergembiralah karena Tuhan, karena maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mau mengucap syukur Tuhan, dan kami mau bergembira karena Engkau Tuhan. Bergembira bukan karena situasi kami harus baik maka kami bergembira, tapi kami mau bergembira karena Tuhan kami dahsyat ajaib yang sudah menyertai kami sepanjang minggu ini, sehingga kami ada pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan hidup. Dan kalau kami hidup, tujuanmu kepada kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesehatan, kehidupan yang Kau berikan. Inilah Tuhan waktu kami yang kami mau berikan padamu untuk ucapan syukur kami, untuk pujian kami, sembah kami, hormat kami kepadamu, sehingga kami boleh Tuhan menikmati Bapa ibadah pada pagi hari ini. Darah Yesus bungkus pagari setiap rumah yang mendengar rumah ini. Ada tentara malaikat berkemah memagari, sehingga kami betul-betul Tuhan fokus dalam ibadah ini. Kami menikmati ibadah ini, dan semua Tuhan yang mendengar, apapun yang mereka hadapi, mereka dipuaskan, dikuatkan, mereka dilepaskan dari segala beban mereka, karena Engkau Tuhan hadir dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa, kami buka, kami percayakan Bapa ibadah ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan bersama-sama. Siapa yang percaya jika 2-3 orang hadir, maka 3 orang berkumpul maka Allah hadir. Amin. Amin. Saya percaya bahwa Allah hadir di tempat ini, Allah hadir di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian, dan jika Allah hadir ada mujizat. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita katakan, berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang. Angkat tangan katakan haleluya, 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 amin. Mari tebarkan senyummu kepada kiri kananmu, katakan Jesus love you. Kami kita angkat pujian ini bersama-sama. Amin. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Katakan, pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga. Angkat tanganmu, katakan haleluya, 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 sekali lagi katakan haleluya, haleluya, haleluya. Boleh nggak sekali lagi cuma saja aku dengar suaranya, katakan Haleluya. amin. Lebih keras lagi dong. Yang di rumah juga lebih kencang lagi, katakan Haleluya. amin. Sekali lagi sama-sama katakan haleluya, 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 haleluya.
berdiri yang ada di sini maupun yang ada di rumah saja juga boleh bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita mau serukan namanya sebab Dia Tuhan Maha Besar. Amin. Dia sanggup melakukan segala hal. Tiada yang mustahil bagi Tuhan kita. Amin. Amin. Mari kita lebih semangat lagi, kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita katakan sebab Tuhan sangat besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Dia sanggup melakukan segala perkara dan masalah untuk kecil di hadapan Tuhan. Dia sanggup menyelesaikannya. Dan di dalam pujian ada kuasa. Mari kita semangat memuji Tuhan. Amin. 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 Mari bertepuk tangan bersama-sama. Mari katakan sama-sama. Ceritakanlah. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Katakan sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin saudara. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Haleluya. Mari saudara, kita ceritakan keajaiban Tuhan, kemuliaan-Nya. Dimanapun kalian berada, kita menjadi saksinya. Ceritakanlah. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Terlihat, katakan, sebab Tuhan Maha besar dan layak dipuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan Maha besar dan layak dipuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Katakan lagi. Sebab jemaat Tuhan katakan. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan. Sekali lagi ya, kita katakan sebab Tuhan Maha besar. Amin. Dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan kuasa-Nya dahsyat kelima. Kuasa-Nya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Ya Allah yang dahsyat. Amin saudara. Amin. Silakan duduk kembali. Kita mengucap syukur karena kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Dia sungguh besar. Dia lebih besar dari apapun juga masalah dan pergumulan yang kita hadapi saat ini, apapun itu. Kita harus terus imani bahwa Tuhan kita lebih besar dari apapun juga. Amin. Amin. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau selalu ada bersama kami di setiap musim hidup kami. Dikala kami senang, dikala kami bahagia, bahkan dikala kami susah di dalam pergumulan, kami mengucap syukur bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan, Engkau sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kami. Ajar kami untuk selalu percaya Tuhan, dan supaya kami tidak putus asa. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus.
dari apapun juga. Kalau kami bertahan hidup hingga detik ini berkat anugerah-Mu saja Tuhan. Dan kami mau mengucap syukur. Kami tidak mau take it for granted. Your blessing Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada di setiap musim hidup kami. Dan itu tidak akan membuat kami takut dan menderita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Biarlah kekuatan kita hanya di dalamnya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Benar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagi setiap kami. Dan pada hari ini kami siap untuk ditaburi oleh firman-Mu. Kami siap untuk bertumbuh di dalam Engkau dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Dengan iman, mari kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Halo, shalom. Shalom. Shalom jemaat yang di rumah. Apa kabar, sehat semua? Luar biasa. Puji Tuhan. Ya, hari ini kita akan kembali mempersiapkan hati kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Sebelum kita baca Alkitab, sebelum kita baca ayat-ayat firman Tuhan, sekali lagi kita sama-sama berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di sorga, kami semua yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah kami masing-masing dan mungkin yang ada dalam perjalanan atau dimanapun berada, yang menyaksikan acara live streaming ibadah GKI Berkat ini, Tuhan, kami mohon Engkau hadir di dalam setiap pribadi kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu, Tuhan. Kami persiapkan, kami mau hati kami menjadi tanah yang subur untuk ditaburi oleh benih-benih kebenaran firman Tuhan,
urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang menyaksikan dan mendengarkan live streaming ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ke depan biar semakin indah bersama dengan Roh Kudus yang ada di dalam kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Hari ini kita masih membahas tentang jagalah hati, ya, sesuai dengan tema kita sepanjang bulan November ini. Nah, kalau kita berbicara tentang jagalah hati, berarti di sana ada satu objek, yaitu hati. Nah, seringkali kita tidak memahami, kurang membayangkan hati itu apa sih sebenarnya. Apakah dalam seperti dunia kedokteran atau ilmu biologi, hati itu merupakan salah satu organ tubuh atau apa? Iya kan? Itu kan menjadi satu pertanyaan. Sebagian orang tidak memahami hati itu apa sih? Kok seringkali dilambangkan seperti hati love begitu ya bentuknya dalam gambaran umum yang dibuat oleh masyarakat pada umumnya. Nah, kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana ada banyak sekali terjemahan daripada hati atau arti daripada hati itu. Nah, salah satunya adalah tentang organ tubuh tadi, organ tubuh di manusia maupun di binatang. Ya, itu secara biologis. Namun saat ini kita bahas hati yang merupakan sesuatu yang ada dalam tubuh manusia. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan arti hati itu adalah sesuatu yang ada di dalam tubuh manusia yang dianggap sebagai tempat segala perasaan batin dan tempat menyimpan pengertian. Jadi suatu tempat di dalam tubuh manusia, ya. Arti dari hati ini. Jadi bayangan kita, wah di sana ada suatu ruangan atau suatu tempat gitu. Tapi itu menjadi sebuah bukan tempat yang seperti misalnya ruang begitu, bukan. Tetapi tempat itu ya seperti sebuah suasana atau sebuah keadaan dalam tubuh manusia. Jadi yang menjadi tempat segala perasaan batin dan tempat menyimpan pengertian. Itu dari pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Jadi supaya kita pahami dulu apa itu hati. Jadi seterusnya kita bisa lebih memahami, ya. Oke, ayat firman Tuhan yang mendasari kita seperti yang ada dalam brosur yang sepanjang bulan ini, yaitu Amsal 4 ayat 23, ya. Pasti semua sudah hafal. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, di situ ada kata jagalah. Nah, ini menjadi satu perintah. Mengapa kita harus menjaga hati? Nah, ini kan harus kita perhatikan nih. Mengapa firman Tuhan menyuruh kita untuk menjaga hati? Jika salah dalam mengelola hati, maka akan dapat apa? Menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan keseharian kita. Oleh karena itu, supaya jangan terjadi masalah dalam kehidupan kita, firman Tuhan mengingatkan kita untuk menjaga hati. Nah, hati itu ibarat kalau seorang pelukis itu sehelai kanvas gitu ya. Sehelai kanvas itu akan terbentuk coraknya ketika pelukis itu menyapukan kuasnya di kanvas itu sesuai dengan corak warna yang ditaruh di atasnya. Begitu ditaruh garis coklat, kuning kita awalnya tidak tahu. Ternyata jadi wajah orang. Akan timbul coraknya, akan timbul apa yang ada di dalam kanvas tersebut. Nah, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa ada banyak persoalan yang dapat terjadi dalam kehidupan manusia jikalau hatinya tidak dijaga, ya. Kita akan bahas satu persatu, ya. Saya catat di sini, kita buka Matius pasal 15 ayat 19. Yang pertama Matius pasal 15 ayat 19. Oke, saya akan bacakan Matius pasal 15 ayat 19 berkata demikian. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, di sini dikatakan dari hati timbul segala pikiran jahat. Ya,
hati itu bisa menjadi sumber segala hal yang jahat kalau tidak dijaga dengan baik. Ya. Kalau kita ingat ya, orang-orang yang sudah usia mungkin 30-an gitu ya, pasti apalagi yang ke atasnya ya, 30 tahun ke atas, di salah satu stasiun TV kan selalu ada dulu channel Bang Napi. Ingat gak itu? Pasti ingat ya, Bang Napi. Apa slogannya? Waspadalah, 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 ya kan? Kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Itu salah satu slogan yang sangat terkenal pada waktu itu oleh salah seorang tokohnya, itu Bang Napi, di salah satu stasiun televisi. Nah, waspadalah, waspadalah, itu peringatan. Nah, firman Tuhan katakan, berjagalah, jagalah hatimu. Nah, itu menjadi peringatan. Ya, jadi kejahatan bukan karena hanya timbul dari niat pelakunya. Niat itu timbul dari mana? Dari hatinya. Ya, niat itu timbul awalnya dari hatinya. Karena mungkin mengalami, kan biasanya kalau orang yang ketangkap polisi setelah misalnya mencuri, kamu kenapa mencuri? Karena kebutuhan, karena anak saya harus bayar uang sekolah, karena anak saya masuk rumah sakit, karena macam-macam lah mereka buat alasan. Nah, karena alasan-alasan itu niat untuk melakukan kejahatan timbul, ya. Ada juga karena memang ada kesempatan. Oh, dia lihat, itu dompetnya ketinggalan tuh. Timbul niatnya, ya, timbul niatnya. Kadang-kadang di gereja-gereja besar juga begitu. Di gereja kita juga pernah terjadi kehilangan kehilangan benda berharga, kehilangan uang. Itu terjadi karena ada niat-niat orang yang berbuat jahat, ingin mencuri. Nah, kita baca dulu Markus pasal 7. Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Oke, Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23 saya bacakan sebagai berikut. Sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. 22, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. 23, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, ayat 23-nya itu jelas dikatakan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, hal-hal yang jahat dalam diri manusia itu pasti timbul dari niat hatinya, ya. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan kita, menasihati kita supaya menjaga hati, karena bisa timbul hal-hal yang jahat dari dalam hati kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hati dapat menjadi degil, ya. Kenapa hati dapat menjadi degil? Kita baca Markus pasal 6. Markus pasal 6 ayat 52. Markus 6 ayat 52 saya bacakan sebagai berikut. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Nah, ini peristiwa Markus pasal 6 ayat 52 ini itu tentang Yesus berjalan di atas air, ya. Peristiwa ketika murid-muridnya di atas perahu, dan sebelum peristiwa itu ada peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Apa yang terjadi di sana? Dalam peristiwa 5 roti dan 2 ikan, Yesus membuat mujizat, ya. Melalui 5 roti dan 2 ikan itu ada 5.000 orang yang bisa makan. Itu hanya laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Dan kemudian ada sisa berapa? 12 bakul. Itu suatu mujizat yang luar biasa, dan langsung dialami oleh semua audiens yang hadir, termasuk murid-murid Tuhan Yesus. Nah, setelah peristiwa 5 roti 2 ikan, mereka menyeberang, ya, ingin menyeberang, dan murid-murid naik perahu dan Yesus di darat. Tiba-tiba ketika mereka di atas perahu, apa timbul? Angin badai, ya. Kemudian ketika angin badai itu datang, Yesus datang mendekati
murid-muridnya dan berjalan di atas air. Dan kemudian mereka ketakutan, mereka tidak tahu itu Yesus yang datang itu adalah Yesus. Nah, kemudian pada ayat 52 dikatakan di sana, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Hati murid-murid degil. Kenapa degil? Apa maksudnya degil? Ya, degil adalah sebuah kata yang sebenarnya sangat besar pengertiannya ya. Dalam saya lihat dalam bahasa Yunaninya porosis, asal katanya poros ya. Porosis asal katanya poros, artinya apa? Sejenis batu yang kerasnya luar biasa, tertutupi oleh sesuatu yang tebal atau mengeras ya, tidak kunjung paham. Nah, itu arti dari degil ya. Ya, yang terakhir itu yang paling tegas, tidak kunjung paham. Nah, sudah dijelasin berulang-ulang nggak paham juga. Sudah berulang-ulang tidak mengerti juga. Sudah sampai mengalami sendiri pun tidak paham juga. Itu yang terjadi pada murid-murid ya. Udah mengalami peristiwa 5 roti 2 ikan, nggak ngerti juga. Nah, jadi itu yang terjadi sehingga mereka dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka tetap degil ya, hati mereka degil ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata degil ini berarti tidak mau mengikuti nasihat orang, atau pengertian lainnya tetap keras kepala atau kepala batu meskipun sudah dikasih tahu ya. Jadi kalau bahasa lokal Prancis di Batak sana apa katanya? Si jugul katanya gitu ya. Bahasa Prancisnya jugul. Itu kalau orang yang degil, udah dikasih tahu tapi nggak tahu juga, nggak ngerti juga. Nah, jadi ketika hati kita menjadi kenapa hati kita menjadi degil? Ya karena kita tidak mau sungguh-sungguh menerima kebenaran itu. Jadi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan supaya kamu jangan jadi degil, supaya hatimu jangan degil. Ya, hati-hati supaya hati kita tidak menjadi degil. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah saya ajak kita baca Matius pasal yang ke-12. Matius 12 ayat 34 sampai 35. Oke. Matius 12 ayat 34 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Nah, ini sangat jelas, nggak perlu dijelaskan lagi. Saya kira kita semua sudah mengerti arti dari ayat firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi, ya. Apapun yang terucap dari mulut orang, semua pasti berasal dari hatinya, ya. Kalau hatinya benar, pasti yang diucapkannya juga benar. Ya, tapi mungkin ada 1-2 orang di luar sana yang bisa begitu pinternya menutupi isi hatinya, sehingga apa yang di hatinya terucapnya lain gitu ya. Itu memang kalau dia pinter berbohong ya seperti itu ya. Makanya ada polisi sampai punya alat deteksi kebohongan untuk bisa mengetahui orang-orang yang jahat itu berbohong atau tidak ketika dia diperiksa setelah melakukan sebuah kejahatan, ya kan? Kan ada itu kan deteksi kebohongan di aparat kepolisian. Nah, jadi orang-orang yang pintar berbohong itu kemungkinan bisa dia menutupi apa yang dalam hatinya sehingga berbeda dengan ucapannya. Nah, tapi pada umumnya manusia, firman Tuhan katakan apa yang ada dalam hati itu keluar dari mulutnya, melalui mulutnya. Sehingga kalau hatinya benar, maka ucapannya pun akan benar. Kalau hatinya salah, maka yang keluar dari mulutnya juga salah. Kalau dia coba mengucapkan yang berbeda dengan apa yang ada di hatinya, pasti akan terpancar dari wajahnya. Akan ada mungkin rasa cemas,
akan ada perasaan, aduh, gue udah salah, gue udah bohong nih, pasti ada rasa begitu, ya. Tetapi kalau orang yang biasa melakukan hal yang jahat, itu bagi dia gampang sekali untuk menutupi apa yang jahat dalam hatinya, ya. Sehingga perlu alat deteksi kebohongan tadi dikeluarkan oleh polisi. Nah, ucapan tidak hanya melalui perkataan mulut, ya. Zaman sekarang ini ucapan itu bisa juga melalui medsos, melalui Facebook. Dia buat ungkapan-ungkapan yang mungkin untuk melampiaskan isi hatinya terhadap seseorang atau terhadap kelompok tertentu, yang melalui WhatsApp, dia WhatsApp grup, berbagai macam WhatsApp grup, melalui Twitter, mungkin melalui Instagram dan medsos lainnya, ya. Orang bisa melampiaskan isi hatinya karena nggak bisa ngucapin melalui tulisan, ya. Itu bisa dilakukan orang pada zaman sekarang ini, ataupun melalui YouTube dia buat video untuk melakukan melampiaskan isi hatinya dengan ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang jahat untuk membalaskan mungkin dia nggak suka sama orang-orang tertentu di sekitar kita. Nah, yang berikutnya, ya, mengapa kita harus menjaga hati, ya? Amsal 27 ayat 19. Amsal 27 ayat 19. Sebentar saya lihat. Amsal 27 ayat 19. Oke, saya bacakan ayat 19 berkata demikian. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Ya, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, sebagaimana air memantulkan wajahmu, demikian juga hatimu menunjukkan dirimu. Ya, jadi Ibu Gembala juga pernah katakan dalam khotbahnya bahwa ketika kita ada sesuatu yang kita lampiaskan dalam hati kita, itu akan tercermin di wajah kita. Kalau wajahnya lagi cemberut, pasti hatinya lagi galau. Kalau wajahnya lagi gembira, pasti hatinya senang. Itu akan terpancar dari wajah. Nah, itu sebabnya Amsal Sulaiman ini kitab yang luar biasa, sangat praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia menjelaskan bagaimana air itu bisa memantulkan wajah kita. Demikian juga hati kita bisa memantulkan, bisa menunjukkan keadaan diri kita. Ya. Jadi jagalah hatimu supaya yang engkau tunjukkan di wajahmu itu adalah sesuatu yang memberkati orang lain. Ya, mungkin ada orang berkata, lu sandiwara, lu lagi sedih, lu pura-pura gembira. Enggak. Jadi kadang-kadang kita tidak perlu menunjukkan kesedihan kita ataupun kegalauan kita kepada semua orang. Ya, tidak perlu. Jadi ketika orang melihat mungkin wajah kita senyum gitu, tapi kadang ada orang yang mengerti, wah, tapi kayaknya ini hatinya galau nih. Nah, oke, kita bisa sharing berdua atau bertiga. Nggak perlu kepada semua orang kita katakan, menunjukkan wajah galau kita karena hati kita sedang sedih gitu ya. Jadi perlu kita bijaksana menjaga hati kita supaya dimanapun kita berada, wajah kita, keadaan kita itu menjadi berkat, tetap memberkati orang lain. Tidak menjadi wajah yang memelas gitu ya, membutuhkan belas kasihan orang lain. Nah, justru kalau wajah kita seperti itu, orang lain akan menghindar, bukan malah kasihan gitu ya. Misalnya kalau kita datang ketemu sama orang, kemudian wajah kita memelas gitu, kenapa sih ini orang? Nah, orang-orang pasti ada yang akan bertanya begitu. Nah, jadi malas aku dekat-dekat sama dia. Mungkin lagi masalah kali ntar gue keimbas lagi. Nah, kadang-kadang begitu orang-orang. Jadi malah makin menghindar. Nah, tapi kalau kita tetap menunjukkan wajah yang tegar. Mungkin dalam hati kita banyak masalah, di rumah kita banyak masalah, di kerjaan kita banyak masalah, tapi kita menunjukkan wajah kita yang tegar.
Nah, oke, kita orang tidak tahu kalau kita ada masalah. Nah, pasti 1 atau 2 orang teman terdekat kita pasti peka. Nah, di sanalah kita menjadi berkat bagi orang lain dan pasti ada pertolongan dari orang yang peka itu. Jadi tidak perlu mengumbarkan wajah memelas kepada orang-orang banyak di sekitar kita, tetapi tunjukkan wajah yang tegar bahwa hatimu, engkau dapat menjaga hatimu di hadapan Tuhan dan sesamamu. Nah, itu yang keempat. Nah, yang kelima, kenapa kita harus menjaga hati kita? Kita buka Ayub, kitab Ayub pasal 5 ayat yang kedua. Ayub pasal 5 ayat yang kedua berkata demikian. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Orang bodoh dibunuh oleh sakit hatinya dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Nah, ini suatu hal yang sangat luar biasa ya. Pelajaran seperti ini tidak ada mungkin di dalam kitab-kitab agama lain, tetapi di dalam firman Tuhan, Alkitab yang kita imani sebagai firman Tuhan, sebagai Allah sendiri, mengingatkan kepada kita bahwa sakit hati itu bisa membunuh, iri hati itu bisa mematikan. Ya, bahayanya sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Saya coba mencari literatur di Mbah Google ya, di internet tentang dendam itu, tentang sakit hati ya. Apa yang akan terjadi ketika kita dendam, ketika kita menyimpan dendam kepada orang lain, apa yang terjadi dalam tubuh kita, apa yang terjadi terhadap kesehatan kita ya. Saya temukan melalui internet berbagai literatur dikatakan ada bahaya menyimpan dendam terhadap kesehatan tubuh kita ya. Tubuh memproduksi hormon yang namanya kortisol ya. Hormon kortisol ini akan terproduksi dalam tubuh kita saat di bawah tekanan mental ataupun ada dendam. Itu akan terproduksi di dalam tubuh kita ya. Itu dengan otomatis, tidak ada yang mencet tombolnya. Tombolnya itu ya karena kita mengalami tekanan mental ataupun menyimpan dendam. Itu otomatis akan terproduksi sendiri. Nah, hormon ini berbahaya jika diproduksi terus-menerus oleh tubuh karena dapat memicu berbagai penyakit. Nah, di sini disebutkan penyakitnya itu banyak ternyata. Bisa penyakit diabetes, jantung koroner, darah tinggi, sakit lambung, sakit punggung, sakit kepala, dan juga memicu penuaan dini. Nah, ternyata banyak bahayanya. Sangat banyak bahayanya menyimpan dendam kepada orang lain. Berarti kita sedang membunuh diri kita pelan-pelan. Jadi orang yang dendam itu sedang bunuh diri. Ya, secara kasarnya demikian. Dia sedang bunuh diri sebenarnya ketika dia menyimpan dendam. Itu sebabnya sangat berbahaya. Firman Tuhan katakan di sini tadi Ayub 5 ayat 2, orang bodoh dibunuh oleh sakit hatinya. Benar. Jadi dia sedang bunuh diri pelan-pelan, menyimpan sakit hati dendam yang sedemikian lama. Karena akan timbul penyakit-penyakit dalam dirinya. Nah, itu sebabnya jangan pernah simpan dendam, cepat-cepat memaafkan. Ya. Mungkin orang yang menyakiti saudara, wah tidurnya nyenyak di rumahnya. Dia bisa jalan-jalan ke sana sini tenang, happy-happy dengan keluarganya. Tetapi saudara yang dendam terhadap dia, saudara menderita, tidurnya susah. Malam-malam orang sudah tidur, saudara masih kebayang-bayang dengan sakit hati terhadap orang itu. Nah, itu menyakiti diri sendiri. Ya, merugikan diri sendiri. Itu sebabnya jangan pernah simpan dendam. Ya, jangan pernah simpan dendam. Ada seorang tokoh yang pasti kita semua sudah tahu ya. Itu Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela ya. Ketika itu dia karena masalah politik dia harus dipenjara sekitar 27 atau 28 tahun. Wah, lama sekali.
Ya, di penjara itu ada salah seorang sipir penjara yang suka menyakiti dia, menyiksa dia, ya. Nah, namun apa yang terjadi ketika Nelson Mandela keluar dari penjara dan kemudian dia menjadi presiden? Apakah Nelson Mandela langsung menghajar orang yang menyakitinya di penjara itu? Tidak. Apa yang dia lakukan? Dia panggil, dia suruh pengawal istananya, panggil tuh sipir penjara, menghadap ke saya. Waduh, saudara bisa bayangin tuh bagaimana takutnya itu sipir penjara ketika dipanggil oleh Pas Pampres. Dia pasti tahu, waduh ini gawat nih, gua pasti habis nih. Gua udah sakitin dia waktu di penjara. Pasti ada perasaan sangat ketakutan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Presiden Nelson Mandela waktu itu? Ya, Nelson Mandela mengatakan, hal pertama yang ingin saya lakukan ketika menjadi presiden adalah memaafkanmu, katanya di hadapan sipir penjara itu. Hampir tidak percaya sang sipir itu mendengar ucapan Presiden Nelson Mandela yang sudah disakitinya. Tapi ketika dia mendengar hal itu, dia terdiam. Kemudian dia langsung menangis, menyesali semua apa yang dia lakukan. Dan tidak ada dendam yang dilakukan oleh Nelson Mandela. Saya percaya Nelson Mandela ketika di penjara itu pun pasti dia banyak baca buku-buku yang membangun dirinya. Dan salah satunya mungkin dia baca mungkin kitab Amsal ini, ya. Mungkin dia baca juga Alkitab yang sudah kita baca tadi, ya. Kalau dendam pasti akan bunuh diri gitu. Jadi dia memaafkan orang-orang yang menyakitinya, baik menyakitinya secara langsung maupun menyakitinya secara politis yang membuat dia masuk penjara. Dia memaafkan semua orang. Itu luar biasanya, ya. Nah, jangan sampai kita kalah terhadap Nelson Mandela ini, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus, jangan sampai kita pun hanya hal-hal kecil, hal-hal sepele, kita sampai menyimpan dendam yang membuat kita menjadi sakit ataupun membuat penyakit-penyakit timbul dalam tubuh kita. Jadi hari ini periksa hati saudara. Nah, kepada siapa saudara masih marah, kepada siapa saudara masih dendam, sakit hati. Nah, saat ini juga atau selesai ibadah, saudara mulai berdoa, doakan dia. Jangan terus simpan sakit hati dendam kepada orang lain, ya. Jaga hatimu supaya engkau jangan cepat mati. Ya, kira-kira gitulah terjemahan bebasnya. Ya. Jadi hormon kortisol tadi, ya, hormon yang dapat membunuh hidup tubuh kita. Nah, tapi firman Tuhan dalam Amsal juga mengingatkan kita, ya, Amsal 17 ayat 22, pasti semua sudah tahu. Apa itu? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, ketika hati kita gembira, yang diproduksi tubuh adalah hormon oksitosin. Nah, ini yang luar biasa. Oksitosin ini membuat tubuh kita menjadi sehat, ya. Jadi semua organ-organ tubuh kita berfungsi dengan baik, dipicu oleh hormon oksitosin ini. Itu sebabnya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ini saya percaya itu menjadi salah satu sarana obat diberikan oleh Tuhan dalam tubuh manusia secara otomatis. Jadi ada keseimbangan, ya, ada keseimbangan. Ada hormon kortisol, ada hormon oksitosin. Nah, kalau saudara salah menjaga hati, yang diproduksi hormon kortisol. Kalau saudara bisa menjaga hati, maka yang diproduksi adalah hormon oksitosin. Nah, hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan ini, nah, mari kita mulai terus berjaga-jaga, menjaga hati kita supaya kita dapat tubuh yang sehat, ya, dan juga jiwa kita pun sehat. Nah, apalagi yang Tuhan inginkan dari hati kita, ya, supaya kita bisa menjadi berkat ataupun kita diberkati oleh Tuhan. Nah, ini ayat yang terakhir bagi kita, Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Ya, kalau dibilang ayat terakhir udah semangat semua, ya. Matius 5 ayat 8.
berkata demikian, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah, ya. Tuhan menetapkan hati yang murni sebagai standar nilai setiap orang, ya. Tuhan menetapkan hati yang murni sebagai standar nilai setiap orang, ya. Karena Tuhan pasti selalu menilai hati, ya. Dan ketika Nabi Samuel ingin mencari pengganti Raja Saul, dia datang, Tuhan perintahkan dia untuk datang ke rumah Isai. Nah, ketika dia di rumah Isai, nah yang dia lihat adalah perawakan jasmani dari anak-anak Isai yang nomor 1 sampai nomor 6. Ya, dia melihat, wow, luar biasa apa yang dilihat manusia. Nah, jadi kemudian apa yang terjadi? Ternyata ada satu orang lagi yang tidak di rumah, yaitu Daud. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, karena manusia melihat jasmani, tetapi Tuhan melihat kedalaman hati. Ya, jangan sampai kita salah menilai orang, karena kita tidak bisa melihat kedalaman hati orang, ya. Itu sebabnya butuh hikmat Tuhan selalu, supaya ketika mungkin ada niat orang di hatinya jahat, dia bisa sembunyiin, tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan kasih hikmat kepada kita supaya kita bisa terhindar dari niat jahat orang itu. Ataupun kita tidak salah memilih ketika harus diperhadapkan dengan satu pilihan A, B, C, D, E atau A, B atau A, B, C. Butuh hikmat Tuhan, ya, sehingga kita dapat menilai sampai kedalaman, bukan hanya dari secara jasmani saja kita menilainya, ya. Kita bisa tampak melayani dengan baik di gereja, itu banyak terjadi, ya, supaya mungkin ada supaya dilihat orang, atau supaya dilihat sebagai pelayan yang baik, atau mungkin supaya mendapatkan pujian. Itu kan mungkin ada orang-orang yang melayani seperti itu di gereja, ataupun supaya bisa mendapatkan materi tertentu. Padahal jauh di kedalaman hatinya mungkin dia ya sedang dibelenggu oleh motivasi yang lain gitu, ya. Motivasinya beda, ya. Jadi ataupun kadang-kadang orang-orang bisa melayani kelihatan bagus di depan mimbar, namun dia bisa menutupi bahwa di belakangnya, mungkin di rumahnya, keadaan sedang kacau balau, sedang terjadi berbagai pertengkaran di dalam rumahnya. Bisa jadi dia tutupi seperti itu. Nah, itu manusia bisa menutup-nutupi, ya. Tetapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Jadi ketika kita pun melayani Tuhan, sebagai apapun kita dalam pelayanan kita di gereja, nah, saudara-saudara, jagalah hatimu, ya, jagalah hatimu, ya, supaya ketika Tuhan mendapati motivasimu murni, hatimu murni, engkau akan melihat Tuhan. Maksudnya apa? Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidupmu, ya. Saudara dan saya bisa memiliki hati yang murni, ya. Jangan katakan, oh saya hanya jemaat biasa. Enggak. Semua kita bisa memiliki hati yang murni. Caranya bagaimana? Simpel saja, ya. Lakukan saja firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Maka saudara akan punya motivasi hati yang murni di hadapan Tuhan, ya. Taati firman Tuhan. Hanya sesederhana itu, ya. Tidak ada yang sulit-sulit. Itu sebabnya Raja Daud menulis satu lagu yang sungguh luar biasa. Syairnya luar biasa, ya. Ayatnya dalam Mazmur 51, nanti saudara lihat di sana dikatakan ayat 10, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Lagunya luar biasa ini kalau dinyanyikan. Jadikan hatiku tahir ya Allah,
dan perbaruilah batinku. Nah, nanti cari lagunya di YouTube. Saudara bisa nyanyikan lagu ini dan kemudian berdoa kepada Tuhan supaya hati saudara selalu murni di hadapan Tuhan, supaya hati saudara bisa mengampuni orang lain, supaya hati saudara jangan timbul yang jahat, supaya hati saudara bisa selalu memberi kebaikan, supaya hati saudara memancarkan hal yang baik di wajah saudara. Ya, mari kita sama-sama menjaga hati supaya kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati mujizat Tuhan dalam hidup kita, supaya penyakit saudara disembuhkan, supaya masalah saudara pun saudara kuat menghadapinya, sampai Tuhan bukakan jalan keluar atas masalah saudara. Ya, kiranya Tuhan, firman Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kebenaran-Mu yang sudah mengingatkan kami pada pagi siang hari ini Tuhan. Kami percaya setiap kami punya kelemahan. Kami percaya setiap kami Tuhan pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Mungkin hati kami menyimpan dendam. Mungkin hati kami marah terhadap saudara kami, terhadap kakak adik kami, terhadap orang tua kami, terhadap ipar kami, terhadap mertua kami. Tuhan, hari ini kami mendengar firman-Mu supaya kami menjaga hati kami. Kami mau Tuhan hati kami dimurnikan oleh firman-Mu. Kami mau Tuhan hati kami Tuhan dapat selalu murni, sehingga kami dapat memancarkan kehidupan, supaya kami dapat memancarkan hal yang baik dari dalam hati kami, supaya kami dapat memperkatakan hal-hal yang positif kepada orang lain, membangun orang lain, supaya kami dapat Tuhan menikmati tubuh yang sehat, supaya hati kami selalu Tuhan dapat menjadi berkat kepada semua orang. Oh Bapa, tolong kami Tuhan, tolong setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing, supaya kami Tuhan dapat menjaga hati kami dari waktu ke waktu, dan kami pun Tuhan menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dipermuliakanlah nama-Mu Tuhan, oleh karena keagungan dan karya-Mu melalui hidup kami masing-masing. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Baik. Jemaat Tuhan, kita akan menyampaikan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakukan pengakuan iman rasuli seperti yang dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Baik jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami hingga saat ini. Dan pada kesempatan hari ini kami juga mau memberikan apa yang ada pada kami. Sebagai tanda syukur kami kepadamu, kami mau memberi dengan sukacita di dalam pemberian kami Tuhan. Itu boleh membantu pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan, khususnya melalui GKRI Berkat. Dan Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang mengelolanya, memberkati GKRI Berkat supaya boleh menjadi berkat dimanapun berada. Kami siap memberi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari sambil memberi, kita angkat pujian ini bersama-sama. Katakan hati yang gembira adalah obat. Keringat
akan berdoa syafaat satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami sudah terima Tuhan. Kami sudah bergabung kekuatan dengan-Mu, dengan firman yang kami terima. Kami mau simpan itu di lubuk hati kami, sehingga kami selalu ingat dalam setiap keadaan kami harus waspada dalam hati kami, sehingga kami boleh terpancar Tuhan kehidupan yang membawa orang semakin Bapa ingin mengenal Tuhan Yesus, karena Engkau Tuhan yang ada dalam kami, dan kami mau Tuhan melakukan firman-Mu dengan menjaga hati kami. Terima kasih Tuhan untuk jumpa yang sudah memberikan firman. Tuhan, kembalikan Tuhan apa yang sudah dia lakukan, jeripaya melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan perhitungkan, dan Tuhan akan berkati dia di dalam segala Tuhan pelayanannya, di dalam segala mimpi-mimpinya, keluarganya, anak-anaknya, semua di dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami juga serahkan kepada semua jemaat Tuhan yang hari ini sudah mendengar firman Tuhan. Aku percaya sebagai hamba-Mu Tuhan Yesus, aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang mereka alami, yang mereka hadapi dalam masa-masa pandemik ini, mereka tetap menjaga hati mereka. Mereka tetap percaya bahwa orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, Mazmur 91 ayat 14 mengatakan bahwa Tuhan meluputkannya dan membentenginya karena sebab dia mengenal nama-Mu Tuhan. Apapun yang mereka hadapi dalam ekonomi Tuhan, kami percaya semua Tuhan sudah sediakan dalam firman-Mu, bahwa burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang, bunga bakung di padang Tuhan hiasi, apalagi anak-anak-Mu Tuhan yang siang malam terus berseru dan percaya kepada-Mu Tuhan tidak akan mempermalukan dan membiarkannya. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan keperluan mereka Tuhan, dengan cara hal-hal yang tidak masuk di akal, karena pekerjaan Tuhan adalah hal-hal yang tidak bisa masuk di dalam akal pikiran kami. Dan Tuhan akan menyediakan semua untuk jemaat-Mu, untuk semua yang mengalami di PHK-kan atau mengalami keadaan ekonomi yang tidak baik. Tuhan ada dan Tuhan menolong mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan Yesus. Dan juga yang berbeban berat Tuhan sudah angkat Tuhan, apapun masalah mereka. Yang sakit Tuhan juga sembuhkan. Dan semuanya Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus selalu ada jalan keluar. Karena orang benar hidup karena iman. Karena firman-Mu Tuhan katakan bahwa kami hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Dan kami percaya Tuhan akan menolong semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Akan memegang tangan mereka Bapa, dan membawa mereka dalam kemenangan demi kemenangan. Sepanjang minggu ini kami serahkan padamu Bapa. Kami percaya tidak ada yang buruk terjadi, tertutup dari segala negatif. Terjaga kesehatan kami, karena kami sudah divaksinasi dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang mulia, sehingga virus dalam bentuk apapun tidak dapat bisa menyentuh kami. Karena kami percaya Tuhan Yesus bahwa perlindungan Elohim ada pada kami. Dan kami percaya sepanjang minggu ini kami terus mau jaga hati kami. Kami mau terus Tuhan keluar untuk membangun orang lain, menguatkan orang lain. Terus percaya padamu bahwa Tuhan selalu menyertai kami dan selalu membawa kami di dalam kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduslah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Bapa di sorga. Tuhan memberkati keluar masuk-Mu, Tuhan memberkati kesehatan-Mu, Tuhan berkati semua apa yang Kau kerjakan berhasil, beruntung, karena Tuhan mau Kau menjadi berkat. Angkatlah hatimu dan angkatlah tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Sekali lagi atas nama Gembala dan keluarga dan jumpa majelis, mengucap terima kasih untuk hari ini kita bisa bergabung. Maaf tadi ada jaringannya agak terganggu di dalam YouTube ya, di dalam YouTube kita hari ini, tapi kita bisa masuk di Facebook dan bisa lihat. Ada yang belum bisa misalnya mendengar, nggak tahu, mari kita semua jemaat berkat boleh kasih info kepada teman-teman. Mari kita terus semangat ya, dan terus percaya bahwa Tuhan terus menyertai kita dalam masa-masa pandemi ini. Jangan lupa 4M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi keramaian. Terus berdoa, terus telepon teman-temannya 3 atau 4 orang, video call, sharingkan firman Tuhan yang kita terima hari ini. Dan jangan pernah putus asa, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dan jangan lupa foto bersama, kirim nanti ke grup GKI Berkat supaya kita bisa melihat setiap minggu kita bisa melihat dan Tuhan melihat bagaimana keadaan kita. Dengan hati kita yang sukacita, muka kita juga bersukacita. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, kita boleh lihat. Terima kasih yang sudah bergabung hari ini dengan. Terima kasih, ini ada ponakanku Juni Adri. Tuhan berkati minggu depan ya. Untuk semuanya yang sudah bergabung, ini Mercedes Mok, Tuhan Yesus berkati. Untuk Pak Marco, untuk Pak Pras, untuk Ibu Elizabeth, Ibu Lydia Sumaro, apa kabar? Tuhan berkati. Dan juga untuk Pak Pras dan semua yang di sini, Bu Rosita, Bu Endang, terima kasih Bu Endang ya. Terima kasih, kemarin kita sudah melayani di panti asuhan atas bantuan Bu Endang. Terima kasih untuk Bu Maria Christine, Kiki apa kabar? Untuk Pak Teguh Muda Yusuf, Tuhan berkati. Dan juga untuk Ibu Maria, Ibu Evi Dita Rasid, Bu Jessica, terima kasih Bu Natalia, Tuhan berkati. Bu Frida dan Daniel Cahyo, Tuhan berkati semua, tetap semangat dalam menjalani hari-hari ini. Dan juga untuk Wita, Tuhan berkati. Pak Amal Ginting, semuanya Tuhan berkati. Bu Eka, Bu Neti, apa kabar Ibu Neti, Pak Peter, semuanya, Ibu Elizabeth. Wow, luar biasa ya, banyak banget sekarang di sini bergabung. Anggita, nih suaminya Anggita tuh. Terus Pak Antonius Utapea, kapan bawa firman di tempat kita? Tuhan berkati. Pak Antonius nih, coba telepon dia, bisa kita bersama-sama dengar firman-Nya ya. Bu Mimi, apa kabar dari Amerika? Tuhan berkati. Bu Nila, apa kabar Bu Nila? Terima kasih, boleh bergabung. Pak Sutiman, Bu Poli, Tuhan berkati. Poli, apa kabar? Dan Pak Sabar Sinaga, Tuhan berkasih. Bu Lisa, apa kabar Lisa? Dari Australia juga ikut bergabung nih, Tuhan berkati. Buat Ibu Putri Gita dan Pak Sabar, Pak Marlon, apa kabar Marlon? Ibu Ira, apa kabar Ibu Ira? Mari bergabung dengan anak-anak kanker Indonesia. Kita pelayanan lagi ya Bu Ira ya. Bu Resita, terima kasih terus bergabung. Bu Frida Manalu, apa kabar? Ibu Dina Maulana, terima kasih bergabung semuanya, Tuhan berkati. Ada. Selamat ulang tahun buat Ibu Hani Anita. Hari ini yang ulang tahun adalah Samuel kemarin ya. Ya, sekarang Abraham Shalom Prawiro dan adik Ruby Isabel Nainggolan. Udah dikasihkan kadonya ya? Udah dikasih kadonya. Kan saya titip kamu kan? Nggak ada bercanda. Ya, Tuhan berkati. Sampai jumpa. Tetap semangat melayani Tuhan. Tetap semangat menjalani hidup. Jangan pernah putus asa. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Foto. Tunggu dulu. Ini gimana Mas? Bisa mati ini?